Yo, halo guys, balik lagi sama gue Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini sesuai janji gue akan membahas 3 koin pilihan ya yang sudah kalian istilahnya komen ya di beberapa video saya yang lalu ya, untuk ngebahas 3 koin yang harganya di bawah Rp1.000 di Indodax teman-teman ya. Jadi langsung aja ke inti videonya. Jadi awalnya saya akan ngebahas kembali untuk Bitcoin Dominance ya, seperti yang beberapa kali saya sampaikan ya, dia ini lagi testing ya sebelumnya ke lowest point terakhirnya, dan potentially itu ada rebound untuk Bitcoin Dominance, makanya itu kurang bagus untuk altcoinnya ya teman-teman ya, agak tersendat lah untuk terbangnya, dia rebound nih teman-teman ya. Jadi ini yang harus kita waspadai ya teman-teman ya, untuk yang trading di altcoin gitu ya. Nah kemudian ya, ini pertama-tama saya akan bahas untuk VRA dulu ya teman-teman, kemudian nanti ada ZIL dan ada MBL ya. Oke, kita bahas VRA dulu ya. Kemarin itu beberapa video yang lalu. Nah ini teman-teman ya, sekilas untuk VRA. Waktu itu saya ada upload video ya, ini sekitar 13 hari yang lalu teman-teman ya, untuk skenario Bitcoin dan pembahasan VRA teman-teman ya. Nah di situ banyak banget yang komen positif ya, karena memang waktu itu saya sudah menginfokan ya, buat kalian yang berani atau bisa memutuskan untuk area averaging downnya itu bisa di kisar-kisaran 380-an, 370-an, dan sekitar area ini adalah area key supportnya dia ya teman-teman untuk VRA. Memang sebelumnya ada indikasi ini juga menjadi support juga di kisar-kisaran 460, cuman memang dia terbreakdown, dan ini bisa menjadi salah satu opsi buat kalian bisa akumulasi, yaitu di box warna ungu ini teman-teman ya. Ini juga menjadi key level yang sebelumnya menjadi ataupun berfungsi menjadi support area juga. Jadi kemungkinan testing ini ada probabilitas dia akan mengalami pemantulan terlebih dahulu sebelum melanjutkan penurunan. Nah, jadi selamat ya, kemarin udah banyak yang bilang oh thank you udah profit dari VRA, jadi udah di take profit dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Jadi saya ucapin selamat gitu yang berani mengambil keputusan ambil averaging down di key level ini. Ya kemarin itu dia ngepump sampai di kisaran Rp510, kemudian dia reject lagi teman-teman. Kita bisa lihat di sini ya, memanfaatkan beberapa EMA ada 1 ya teman-teman warna biru, kemudian 34 warna merah, dan 55 itu warna hijau. Nah dia ini persis sekali ya reject di EMA 34 atau garis warna merah ini nih ya teman-teman. Jadi makanya ketika memang market going down ya, 3 indikator ini atau 3 garis ini bisa berfungsi menjadi area istilahnya resisten gitu ya. Jadi yang kemarin sudah take profit di sekitar area 500 ya, udah profit lumayan banget gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang ini posisinya dia terbreakdown lagi, nggak mampu bertahan di atas EMA 21 dan juga di support area sebelumnya di kisaran 460. Dia nggak mampu bertahan teman-teman di level ini, kemudian dia breakdown kembali, dan sekarang ini posisinya akan dites kembali di key support terdekatnya dia, itu di sekitaran 360 sampai di sekitar Rp400. Jadi di kisaran-kisaran area itu teman-teman dia akan testing, dan ini ada potensi kalau misalkan kita lihat ini sekilas membentuk ini bottom 1 dan potensialnya menjadi bottom kedua ya teman-teman. Jadi memang ada istilahnya kemungkinan untuk membentuk yang namanya double bottom seperti huruf W begini. Jika memang benar konfirmasinya dia mampu mengalami pemantulan dari area sini ya teman, membentuk yang namanya double bottom, area neckline-nya itu di sekitar area 500 di sini. Yang sebelumnya menjadi resisten juga ya teman-teman, menjadi resisten, dan di situ juga ada EMA 34 juga teman-teman. Jadi memang itu adalah target ya teman-teman untuk yang namanya neckline dari si double bottom, kalau memang benar-benar terkonfirmasi yang namanya double bottom ya. Cuman memang sebelum dia ngeris ke kisaran 500, kalian harus perhatikan juga di sekitar area 460. Memang sebelumnya ini berfungsi menjadi support dan potensially menjadi new resistance sebelum dia hit next resistance itu di kisaran neckline dari si double bottom, kalau memang benar-benar konfirmasi double bottom. Dengan target kenaikan ya teman-teman, kita bisa lihat lagi di sekitar area ini ya teman-teman, yang sebelumnya juga berfungsi menjadi highest point terakhir dia sebelum harga si VRA ini terprosok lebih deep lagi, itu di sekitar 600 sampai 620 ya. Jadi sekitar area itu harus kalian bisa perhatikan nih teman-teman. Saya tandain aja 600 ya sampai sekitaran 625 lah, sekitar 630 ya, sekitar area itulah teman-teman ya untuk next target. Jadi saya ulangi kembali ya teman-teman, ini untuk potential neckline ya. Kemudian ini yang menjadi sebelumnya berfungsi menjadi support ya, next resistance 1, resist 2, dan ini menjadi resist ketiga ya. Jadi itu adalah beberapa target resisten untuk si VRA ya teman-teman, untuk beberapa target terdekatnya lah kalau memang benar-benar terkonfirmasi ataupun adanya pemantulan dari key
supportnya ini ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita berbicara dengan worst case scenario-nya, dia ngetes ya, kemudian ada pemantulan sedikit ya, cuman ngetes di sekitar resisten pertama ini ya, area resisten pertama ini, kemudian adanya strong rejection mungkin, kemudian dia bisa aja terprosok lebih dalam, karena kita juga harus lihat juga ya kondisi Bitcoin dan lain sebagainya teman-teman. Jadi memang nggak ada salahnya jika kalian berani, ya dalam tanda kutip berani, kalau kalian sudah dior analisa dan lain sebagainya, akumulasi di area ini ya di kisaran 360 sampai 400, nggak ada salahnya untuk kalian bisa ngurangin posisi di beberapa target resistennya ya teman-teman, nggak ada salahnya sama sekali. Kemudian ada beberapa target support bawahnya lagi yang berfungsi sebelumnya menjadi support and resistance juga, saya sekalian aja sebutin areanya, kisaran 310, 257, 197, dan bawahnya itu sekitar 140-an teman-teman ya. Jadi ini adalah beberapa support bawahnya lagi kalau memang di key support ini dia jebol ya teman-teman. Jadi itu yang harus diperhatikan, karena memang kita bisa lihat juga sekilas ya teman-teman di sini ya. Ini saya hapus dulu ya. Di sini ketika memang dia adanya pemantulan dari key supportnya ini ya teman-teman. Di sini juga ada resisten pertama yang tadi sudah saya infokan. Di situ juga berbarengan dengan ada EMA 21 nih, garis warna biru ini. Ya, jadi bisa kemungkinan akan terreject ataupun struggling sesaat di area sini, baru dia akan memutuskan melanjutkan kenaikan atau malah retest lagi ke key supportnya. Jadi memang di beberapa target resisten gak ada salahnya kalian bisa mengurangi posisi, ataupun kalian yang konservatif ya menunggu konfirmasi dia breakout ya, kemudian dia mampu breakout dari neckline-nya. Kalau misalkan benar-benar terkonfirmasi double bottom baru kalian entry, ya itu bebas saja ya. Balik lagi analisa kalian masing-masing mungkin berbeda gitu ya. Jadi tentukan area buy dan sell kalian sendiri. Cuman saya udah menginfokan beberapa area untuk si VRA dan target resistennya untuk jangka pendek sampai menengahnya lah teman-teman. Oke. Jadi next saya akan bahas MBL. Nah, ini untuk MBL ya teman-teman. By the way tadi VRA saya bahas untuk time frame daily aja. Kemudian dari MBL juga ini bahas dari time frame daily, dan dia almost hit ke ataupun akan masuk ataupun dia sudah mendekati area oversold ya untuk RSI-nya. Ya, kita bisa lihat sekarang ini dia masih testing di key support tadi ya. Di box ungu ini itu di sekitar area 90 sampai 106 lah, kisar-kisar area itu teman-teman untuk si MBL ini sendiri. Semoga ya ketika memang kita bisa lihat ya, ini terakhir kali dia hit di area sini ya, testing akhirnya mengalami pemantulan yang cukup signifikan teman-teman ya. Jadi hopefully memang di area ini dia mampu ya mempertahankan areanya untuk bisa going up kembali teman-teman untuk si MBL ini sendiri ya. Jadi memang kalau misalkan kita lihat sekilas ya, dia ini ketika pump ataupun rally ini beberapa kali kena rejection ya di sekitar area 200 teman-teman. Bahkan yang tertingginya itu di kisaran 220-an, sekitar area 220-an teman, tertingginya atau highestnya. Cuma memang di area 200 itu lumayan strong untuk rejectionnya atau tekanan dari si sellernya teman-teman ya. Jadi area 200 itu bisa kita katakan ataupun dari price action ini kita bisa lihat adalah strong resistance untuk si MBL. Oke teman-teman ya. Nah sebelum ke angka 200 ini di kisaran berapa sih bro untuk si MBL itu, kita bisa lihat ya di beberapa areanya ya, yang sebelumnya berfungsi juga untuk menjadi area resistance ataupun di sekitar angka ataupun harga 150 untuk si MBL ini teman-teman. Jadi ini ada dua area teman-teman yang harus diperhatikan untuk si MBL, 150 dan 200. Oke. Kemudian ini untuk area key supportnya dia untuk sekarang. Next bawahnya lagi itu di sekitaran 52 teman-teman. Kita bisa lihat sebelumnya itu berfungsi ya untuk menjadi support and resistance, menjadi support juga. Dan kalau misalkan dia terprosok lebih dalam, ini potensialnya juga menjadi strong support untuk si MBL. Terakhir kali ini di hit di kisaran 22 Juni 2021 teman-teman. Cuman memang saya juga nggak berharap lah MBL bisa drop sampai dalam seperti ini gitu ya. Ya harapan saya sih dia kuat bertahan di sini, kemudian dia melanjutkan penguatannya. Tentunya setelah dia mengalami pemantulan, dia harus testing dulu di EMA 21, 34 dan 55 ini. Seperti sebelumnya nih. Dia going up terus testing dulu, kemudian dibarengi setelah dia mampu testing ya, dia breakout, kemudian testing lagi, kemudian lanjutin penguatan. Dan ini juga kita bisa lihat ini golden cross di antara 3 EMA ini. Jadi hal seperti ini yang harus kita lihat untuk si MBL kalau ya kita mau lihat si MBL ini mengalami penguatan ke area sekitar 150 atau bahkan ke area 200 teman-teman ya. Jadi hal seperti ini ya, dan hal seperti ini yang harus kita perhatikan. Dan tentunya ketika dia going up ya mantul, dia testing kuat teman-teman ya di beberapa indikator ini untuk melanjutkan penguatannya.
ke target beberapa resisten teman-teman ya. Itu untuk si MBL ini sendiri ya. Jadi itu sekilas saja bahasan untuk si MBL teman-teman ya. Beberapa areanya kalian bisa putuskan kembali ya. Jadi ini istilahnya intinya aja lah. Nah mungkin saya akan tambahin satu area lagi teman-teman ya. Itu di kisaran 129 130 yang sebelumnya juga berfungsi menjadi resisten, support, resisten, dan potensialnya juga sekarang menjadi resisten. Jadi saya tambahin satu area lagi ya, satu area target resisten teman-teman untuk si MBL ini sendiri. Jadi ini 1, 2, dan ketiga teman-teman ya. Jadi itu adalah beberapa istilahnya target untuk si MBL jangka pendek dan menengah ketika memang dia melanjutkan ataupun kita lihat adanya pemantulan dari si MBL ya teman-teman. Tentunya lihat beberapa target resisten ini, nggak ada salahnya untuk kalian yang sudah memberanikan diri melakukan akumulasi bisa kembali saya sarankan untuk jual di beberapa target resisten ataupun target-target yang sudah kalian tetapkan gitu ya teman-teman. Ketika lihat resisten kalian mau ngurangin posisi, jual gitu, takut profit cuma numpang lewat, nggak masalah ya. Jadi kalian ngurangin muatan kalian atau posisi kalian. Nah ketika memang going up kembali ya kalian bisa cicil jual kembali teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Udah ngantongin dulu profitnya. Itu teman-teman sekilas untuk si MBL dan beberapa areanya. Next yang saya bahas terakhir itu ini untuk ZIL teman-teman. Price action ZIL sama juga time frame daily ya. Jadi menunggu di tahun ini kan dia ada metaverse-nya. Kemudian juga ZIL ini sudah berkolaborasi dengan tim RRQ teman-teman ya. Jadi sebuah good news juga ya di tahun 2022 ini. Semoga ZIL di tahun ini bisa going up kembali atau bahkan bikin new ATH. Cuman memang untuk jangka lebih pendek ya teman-teman, kita lihat untuk ZIL ini juga RSI-nya ini sudah di bawah 50. Jadi memang pergerakannya cenderung nggak bakalan terlalu signifikan bagaimana gitulah teman-teman. Kita ya pertama harus lihat untuk RSI-nya ini mampu nge-break area 50 dulu untuk si ZIL. Kemudian di sini kita bisa lihat ya dari resisten yang terbentuk ya dari beberapa areanya ini membentuk resisten ini kena rejection dan rejection. Jadi 3 kali kena reject dari triangular resistance ini teman-teman ya. Jadi dia membentuk seperti yang namanya triangle pattern juga bisa ya teman-teman nih. Seperti ini ya triangle pattern nih tuh. Sekilas saya gambarin seperti itu triangle patternnya dengan garis warna biru ini menjadi resistannya, kita bisa bilang juga strong resistance ya. Karena 3 kali kena reject ya teman-teman. Kemudian ini menjadi key supportnya dia saat ini yang sedang di testing itu di kisaran area 760 sampai 900 rupiah. Jadi kisaran area itu menjadi istilahnya key support saat ini. Nah support lebih bawahnya itu di sekitar area 400 sampai 410 lah kisaran itu teman-teman ya, garis warna merah bawahnya ini. Nah sekarang ini posisinya dia lagi testing teman-teman ya. Jadi sekilas kita lihat ya teman-teman ya. Ini juga yang namanya kalau misalkan kita lihat lebih detail lagi ya, dia ini terakhir mampu ngebreak EMA 1, 3, 4 dan 55 ini. Tapi sayangnya dia nggak mampu mempertahankan posisinya ketika dia mampu breakout. Jadi fake out teman-teman atau false break gitu teman-teman ya bahasanya. Nah kemudian dia testing kembali, mantul ya, kena rejection lagi di EMA21 time frame daily. Kemudian dia posisinya akan testing kembali. Jadi ini sekilas ya, kalau saya lihat ini seperti adanya potensi membentuk yang namanya double bottom kembali. Ini bottom 1 dan potensialnya menjadi bottom kedua. Ya tentunya area neckline itu di sekitaran 940-an sampai 960-an untuk ZIL ini sendiri. Yang harus ketika memang dia mengalami pemantulan ketika testing di area sini harus mampu break out dari sini ya, break testing mampu, kemudian dia break dari hash point berikutnya. Nah ini potensialnya untuk dia ngeris ke beberapa target resistennya lagi untuk ZIL ya teman. Cuman memang skenario terburuknya kalau memang dia testing di area sini cuman mantul dikit kemudian mengalami pelanjutan pelemahan, dan itu yang harus diwaspadai ya. Dia bisa saja potensi untuk melanjutkan penurunannya ya teman-teman sampai ke kisaran 400 atau kisar-kisar 500 teman-teman ya. Jadi kenapa saya bilang 500, sebelumnya juga ini menjadi resisten nih. Ya jadi memang di posisi-posisi ataupun di area sekitaran 400 sampai 500 yang potensiali divisit oleh ZIL kalau memang ya strong area ini terbreakdown teman-teman. Ya jadi ini yang harus diperhatikan atau waspadai teman-teman ya. Oke. Nah, jadi kemudian untuk beberapa target resistennya tadi sudah saya infokan. Untuk area neckline-nya itu kalau memang dia benar-benar terkonfirmasi double bottom itu di kisaran-kisaran 950 940-an sekitar area itu teman-teman ya. Next lagi di kisaran ini sebelumnya juga berfungsi menjadi resisten support ya. Jadi potensialnya menjadi new ataupun next resisten itu di sekitar 1040 sampai 1050 rupiah. Jadi ini resist 1, resist kedua, dan next lagi ini adalah
resist ketiga atau target ketiga jangka pendek sampai menengahnya, yang sebelumnya juga berfungsi menjadi support dan resisten. Terakhir kali dia reject ya, tahun ketika dia mulai mau mencoba rebound kemudian reject kenceng di area sini ya. Jadi itu di kisaran 1160 sampai 1170, kisaran area itu. Jadi adalah 3 area resisten dan beberapa support ya. Area support untuk ZIL sudah saya sampaikan, dan next lagi untuk strong ya sama di trendline warna biru ini teman-teman. Itu di sekitar area 1450, sekitar area itu teman-teman ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk ZIL ya teman-teman. Jadi kita masih menunggu apakah ZIL mampu mengalami pemantulan dan seberapa kencang dia mantul ya teman-teman untuk di area ini, dengan adanya juga pertimbangan worst case scenario ketika dia testing ya cuman mantul dikit kemudian lanjut mengalami pelemahan untuk terbreakdown lebih dalam ke area yang tadi sudah saya sampaikan 400 sampai 500 rupiah untuk ZIL. Tentunya juga itu skenario yang saya juga tidak ingin lihat teman-teman untuk ZIL. Cuman selalu ya namanya juga trading, kita selalu harus berhati-hati ya, analisa berkali-kali, kemudian kalian selalu harus punya plan. Ketika kalian trading dan gak sesuai ekspektasi kalian, harus punya exit strateginya teman-teman ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalian bisa analisa kembali untuk beberapa koin tadi, MBL, ZIL dan juga VRA, dan kalian bisa tulis di kolom komentar untuk pendapat kalian dan analisa kalian untuk ketiga koin ini ya. Sebenarnya menurut saya ketiga koin ini memang bagus ya secara projectnya, dengan harapan ke depannya ya, semakin ke depan mereka melakukan inovasi untuk projectnya dan dibarengi juga dengan kenaikan harganya ya. Proyeknya makin berkembang, harganya juga mengikuti. Semoga seperti itu teman-teman ya, harapannya dari saya pribadi, dan yang nyangkut juga segera terjemput semoga. Dan itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.